Perkenalkan, nama saya Anggrini Maresteni Rambutamar, NIM 2220041. Kali ini saya akan menjelaskan video pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS teori grup, di mana soalnya buatlah satu contoh grup selain yang pernah dibahas kemudian buktikan. Sebelum saya masuk pada contoh soal, saya akan menjelaskan ulang terkait dengan definisi grup, di mana suatu himpunan tidak kosong G merupakan suatu grup jika dalam G terdapat operasi, misalkan bintang, dan unsur-unsur dalam G memenuhi syarat sebagai berikut. Ada 4 syarat yang harus dipenuhi agar suatu soal dapat dikatakan grup. Syarat yang pertama yaitu tertutup. Untuk semua A, B anggota G, maka A bintang B sama dengan C, dengan C anggota G. Yang kedua, asosiatif, di mana untuk semua A, B, C anggota G berlaku A bintang B bintang C, atau A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B dikali C. Yang ketiga, terdapat unsur identitas E anggota G, di mana A kali E sama dengan E kali A sama dengan A untuk semua A elemen G. Yang terakhir, untuk setiap A anggota G terdapat A inverse E G, di mana A inverse bintang A sama dengan A bintang A inverse sama dengan A sama dengan E. Nah, setelah kita mengetahui definisi tersebut dan syarat yang harus dipenuhi untuk suatu soal dikatakan grup, kita langsung masuk saja pada contoh soal untuk membuktikan apakah soal tersebut grup atau tidak. Soalnya, andaikan G, di mana himpunan dari G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, merupakan himpunan dari bilangan bulat modulo 6. Tunjukkan bahwa G adalah suatu grup terhadap penjumlahan G plus. Kita bisa perhatikan gambar yang ditampilkan, yaitu dengan menggunakan daftar Cayley G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 terhadap penjumlahan, di mana dengan daftar Cayley mempermudah kita untuk bisa mengidentifikasi atau menentukan apakah soal tersebut termasuk grup atau tidak. Baik, secara vertikal dan horizontal, anggota himpunannya dari 0 sampai 5. Kemudian kita operasikan satu-satu, yaitu ketika 0 ditambah dengan 0 itu menghasilkan 0. Begitupun seterusnya, di mana 0 ditambah dengan 5 itu menghasilkan 5. Lalu bagaimana jika 4 yang ini ditambah dengan 5? Di sini hasilnya adalah 3. Secara penjumlahan biasa, 4 tambah 5 hasilnya adalah 9. Kenapa di sini hasilnya 3? Itu dikarenakan dia terikat pada bilangan bulat modul 6. Jadi, untuk melihat hasilnya, yang kita perhatikan adalah sisanya. Jadi 4 tambah 5 itu sama dengan 9. Karena dia bilangan bulat modul 6, maka 9 dikurang 6 kan sama dengan 3. Jadi sisanya adalah 3. Kenapa kita kurangkan? Karena di sini terikat operasi penjumlahan. Maka inverse penjumlahan adalah pengurangan. Nah, begitupun contoh berikutnya ketika 5 ini kita jumlahkan dengan 5 yang di atas. Di sini hasilnya adalah 4. Kenapa bisa 4? Padahal kalau secara penjumlahan biasa 5 tambah 5 adalah 10. Di sini karena kita lihatnya dari bilangan bulat modul 6. Sehingga 5 ditambah 5 kan 10. 10 dikurang dengan 6, hasilnya adalah 4. Jadi untuk menentukan hasil dari daftar Cayley ini, kita lihat sisanya setelah kita kurangkan dengan bilangan bulat modulo 6.
Sekarang kita masuk pada sifat pertama untuk membuktikan apakah soal tersebut tertutup atau tidak. Jadi, kita ambil sebarang nilai dari G. Andaikan 0, 1, 2, 3, 4, 5 anggota G. Sehingga 1 ditambah 2 sama dengan 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Sampai 1 ditambah 5 sama dengan 0. Kenapa di sini 1 tambah 5 sama dengan 0? Kita kembali lihat pada daftar Cayley. Nah, di sini kita bisa lihat tadi yang sudah dijelaskan 1 ditambah dengan 2 itu benar ya, menghasilkan 3 yang ini. Lalu tadi 1 ditambah 5 kenapa 0? Di sini kita perlihatkan 1 yang ini lagi kita tambahkan dengan 5 yang di atas ini. Di sini hasilnya adalah 0. Kenapa? Seperti tadi penjelasan di awal bahwa kita perhatikan bilangan bulat modulo 6 karena di sini terikat dengan angka tersebut, sehingga 1 ditambah 5 hasilnya adalah 6. 6 dikurang dengan 6 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya sama dengan 0, 3, 4, 5 elemen G. Maka tertutup terhadap G. Kenapa dikatakan tertutup? Karena semua hasilnya yaitu 0, 3, 4, 5 masih merupakan anggota dari G. Berikutnya sifat yang kedua yaitu asosiatif. Ambil sebarang nilai G. Misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5 anggota G. Maka A tambah B tambah C sama dengan A-nya kan 2 ditambah dengan B sama dengan 4. 2 ditambah 4 ditambah dengan 5. 5 dapat dari C. Sama dengan 0 tambah 5 sama dengan 5. Di sini kenapa hasilnya 5? Itu karena 2 ditambah 4. Kita lihat kembali pada daftar Cayley tadi. Nah, di sini kita bisa lihat 2 yang ini ditambah dengan 4 itu hasilnya adalah 0 menurut daftar Cayley. Di sini kenapa hasilnya 0? Itu karena 2 ditambah 4 hasilnya 6. 6 dikurang dengan 6 sesuai tadi yang karena dia terikat dengan bilangan bulat modul 6 sehingga kita kurang dengan 6 menghasilkan 0. Jadi 2 tambah 4 sama dengan 0. Sehingga 2 ditambah 4 kita selesaikan dulu yang dalam kurung, hasilnya adalah 0. Menurut daftar Cayley tadi ya yang sudah kita lihat, ditambah 5. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Lalu yang kedua, A ditambah dalam kurung B ditambah C. Sama dengan A-nya adalah 2. Lalu B-nya sama dengan 4 dan C sama dengan 5. Di sini kita selesaikan dulu dalam kurung ya. 4 ditambah 5 itu sama dengan 3. Sesuai dengan daftar Cayley tadi. Di mana 4 ditambah 5 sama dengan hasilnya adalah 9. Namun karena terikat dengan bilangan bulat modul 6 sehingga kita kurangkan. 9 dikurang 6 hasilnya adalah 3. Sehingga 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 5. Jadi kita lihat sudah nilai asosiatifnya kiri kanan itu memenuhi sifat asosiatif atau sama nilainya yaitu 5. Sehingga A ditambah B tambah C sama dengan 5. Maka G merupakan asosiatif. Jadi sifat kedua terpenuhi. Berikutnya kita lanjut pada sifat yang ketiga. Adanya elemen identitas yaitu E sama dengan 0 terhadap penjumlahan. Pada penjumlahan itu sendiri, satuan identitasnya adalah 0, yaitu E sama dengan 0. Sehingga kita bisa lihat pada daftar Cayley kembali. Di sini kita bisa melihat bahwa elemen identitasnya yaitu 0, di mana ada 0 juga di bawahnya. Lalu yang kedua 1, 2, 3, 4 dan 5.
Jadi ketika kita mengambil sebarang nilai G, andaikan itu 0, 1, 2, 3, 4, 5 pada tabel, ternyata G ada satuan identitas, di mana satuan identitasnya tadi adalah 0. Nah, ambil sebarang nilai dari G, andaikan 0 anggota G, sehingga 0 ditambah E sama dengan E ditambah 0 sama dengan 0. Lalu yang kedua, andaikan 1 anggota G, maka 1 ditambah E sama dengan E ditambah 1 sama dengan 1. Di mana elemen identitasnya tadi adalah E-nya sama dengan 0. Sampai seterusnya. Jadi kita mengandaikan kalau 3 anggota G, maka 3 ditambah E sama dengan E ditambah 3 sama dengan 3. Begitupun dengan 4 dan 5. Maka G ada unsur satuan atau identitas. Seperti tadi yang kita lihat di daftar Cayley juga ada unsur identitas satuan, yaitu 0 tadi. Yang terakhir, sifat terakhir untuk membuktikan soal tersebut grup, yaitu adanya inverse. Nah, di sini ambil sebarang nilai dari G. Andaikan 0 anggota G. Pilih 0 anggota G, sehingga 0 ditambah 0 sama dengan 0, di mana 0 adalah sama dengan E, maka inverse dari 0 sama dengan 0. Yang kedua, ambil sebarang nilai dari G. Andaikan 1 anggota G, pilih 5 anggota G, sehingga 1 ditambah 5 sama dengan 0. Ini kita perhatikan kembali pada daftar Cayley untuk menentukan hasilnya ya. 1 ditambah 5 itu sama dengan 6 kalau penjumlahan biasa. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa di tabel yang menghasilkan 0, ketika hasilnya 0, maka 0 itu adalah identitas. Jadi inversnya kita bisa dapatkan ketika yang menghasilkan 0. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa yang menghasilkan 0 itu ada 1 ditambah dengan 5 menghasilkan 0. Lalu 2 ditambah dengan 4 menghasilkan 0. Dan selanjutnya 3 ditambah 3 menghasilkan 0. Dan 4 ditambah dengan 2 menghasilkan 0. Dan terakhir 5 ditambah dengan 1 menghasilkan 0. Jadi inverse-nya kita bisa dapatkan ketika yang menghasilkan 0. Untuk yang nomor 2 ini, maka inverse dari 1 yang ini adalah 5. 5 yang ini, karena 1 ditambah 5 itu menghasilkan 0. Begitupun sesuai definisi di awal. Jadi yang nomor 3 ini, ketika kita mengambil sebarang nilai dari G, andaikan 2 anggota G, pilih 4 anggota G, sehingga 2 ditambah 4 sama dengan 0. Nah, di sini yang menghasilkan 0 yaitu 2 ditambah 4, sehingga di sini menghasilkan 0. 2 ditambah 4 sehingga hasilnya sama dengan 0. Maka inverse dari 2 ini adalah 4. Inverse dari 2 ini adalah 4. Begitupun untuk soal berikutnya. Ketika kita mengambil sebarang, contoh, misal kita mengambil sebarang nilai dari G. Andaikan 5 anggota G, maka kita bisa pilih 1 anggota G. Sehingga 5 ditambah 1 sama dengan 0. Sesuai definisi awal, inverse-nya itu kita bisa dapatkan ketika yang menghasilkan 0. Maka inverse dari 5 ini adalah 1. Kenapa 1? Karena 1 ditambah 5 maka menghasilkan 0. Jadi maka G ada unsur balikan atau inverse. Jadi G himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 5 merupakan grup terhadap penjumlahan. Dikarenakan sudah memenuhi 4 syarat tadi. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.